Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu saudara semua, hari ini kita meneruskan kajian dari Kitabul Ahkam, kitab yang dikaji oleh teman-teman kita di Jokam. Kita buka halaman 5. Hadatsana Musaddatun an Yazid ibn Zurai'in wa Yahya ibn Sa'idin hadasahum qala Thana Aufun qala thana Usamah ibn Zuhairin qala thana Abu Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah itu. Qabdaha min jami'il ard, yang mana genggaman itu dari seluruhnya, sekumpulan tanah bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, ja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswad wa baina dzalik wa sahlu wal hasnu wal habis wal tayyib. Jadi Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi, permukaan tanah. Maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, ada yang berkulit kemerah-merahan, ada yang hitam, ada yang perpaduan antara warna tersebut. Di antara mereka juga ada yang bersifat lembut, mudah, sahlu wal hasnu, ada yang bersifat kasar, sulit, dan ada yang bersifat baik maupun ada yang bersifat jahat. Ini sebelum menciptakan Adam alaihissalam, Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu mengabarkan kepada para malaikatnya bahwa dia akan menciptakan manusia, yaitu Adam itu, menciptakan manusia di muka bumi ini. Mendengar firman Allah ini, para malaikat bertanya kepada Allah Azza wa Jalla tentang hikmah penciptaan manusia. Padahal para malaikat terus menerus ibadah kepada Allah, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Ini akhirnya ketika Allah menciptakan Adam, malaikat ini sudah menanyakan. Padahal malaikat ini makhluk yang Allah ciptakan tanpa ada pertentangan sama sekali kepada Allah, ibadah kepada Allah. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui tentang apa-apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Qalu ata'jalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, orang yang nantinya akan membuat kerusakan, padahal kami senantiasa bertasbih, memuji dan mensucikan engkau. Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, perkataan para malaikat tentang kerusakan, tentang pertumpahan darah,
yang dilakukan manusia di muka bumi ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh bangsa jin sebelum manusia menempati bumi. Maka ada kemuliaan yang Allah ceritakan tentang Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini yang kemuliaan yang pertama ini. Jadi Allah memerintahkan para malaikat, termasuk di dalam perkumpulan malaikat itu ada iblisnya, itu ada satu orang iblis diminta untuk sujud kepada Adam. Ternyata seluruh malaikat itu sujud kepada Adam, hanya satu yang tidak mau sujud, yaitu iblis. Nah, ini Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan, menyampaikan firman Allah bahwa Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud bersama dengan iblis di situ, bukan sujud ibadah kepada Allah, bukan sujud kepada Allah, tapi sujud penghormatan. Semua malaikat itu sujud kepada Adam kecuali iblis. Dia tidak mau sujud dan menyombongkan diri. Dia mengatakan, saya tidak akan sujud kepada Adam karena saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih tua dan lebih kuat daripada Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Inilah awal mula permusuhan antara iblis dengan Bani Adam, terhadap Bani Adam, keturunan Adam. Ini sujud yang dimaksud itu sujud penghormatan, bukan sujud ketika seseorang sholat, sujud sholat untuk ibadah kepada Allah, tidak, tapi sujud penghormatan atau pemuliaan saja. Nah, dalam ayat-ayat yang kita fahami dalam Al-Quran, Ibnu Katsir itu juga menjelaskan kemuliaan yang ada pada diri Adam, Nabi Adam, Adam alaihissalam, yaitu pertama Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Yang kedua, Allah meniupkan roh pada Adam. Yang ketiga, malaikat disuruh sujud kepada Adam, dan Adam diajarkan nama-nama segala sesuatu. Sedangkan penciptaan Hawa istri Adam ini, pertama Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam ketika Adam tidur. Yang kedua, Hawa itu berasal dari kata hayun, artinya hidup. Karena Hawa itu diciptakan dari sesuatu yang hidup, dari makhluk yang hidup. Kalau keturunannya kan dari sesuatu yang mati kemudian hidup. Sedangkan Hawa itu langsung diambilkan dari tulang rusuknya Adam. Ketika Adam tertidur, tulang rusuknya diambil, jadilah Hawa itu. Maka dikatakan hayun, Hawa. Kemudian yang ketiga, Nabi Adam dan Hawa dan istrinya ini tinggal di surga yang ada di langit, yaitu Jannatul Ma'wa. Ini bukan surga yang dijanjikan untuk orang iman ketika di akhirat nanti. Kemudian tinggi antara Adam dan Hawa yang setinggi 60 hasta, atau kalau sekarang itu 30 meter tingginya, itu antara Adam dan Hawa. Itu beda dengan manusia zaman sekarang. Kalau dulu memang tinggi-tinggi. Hadatsana Abdullah Al-Qanabi an Malik an Zaid bin Abi Unaisah anna Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid ibn al-Khattab akhbarahu an Muslim ibn Yasar al-Juhani anna Umar ibn al-Khattab su'ila an hadhihi al-ayah wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Umar bin Khattab ketika ditanya tentang pengertian ayat ini, surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, qala al-Qanabi al-ayah. Al-Qanabi membacakan ayat tersebut, yaitu ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 172. Faqala Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar menjelaskan, saya pernah mendengar Rasulullah
menjelaskan tentang ayat ini. Su'ila anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla khalaqa Adam thumma masaha dhahrahu." Sesungguhnya ketika Allah menciptakan Adam, Allah itu mengusap punggungnya Adam biyaminihi, dengan tangan kanannya Allah. Fastakhraja minhu dzurriyyatan, kemudian keluarlah keturunan Adam. Faqala khalaqtu haula'i lil jannah. Saya ciptakan mereka ini, keturunan Adam yang diusap oleh Allah pertama kali ini, lil jannati, untuk penghuni surga, wa bi amali ahlil jannah, dan amalan-amalan ahli surga, ya'maluna, yang mereka amalkan. Ini golongan kelompok yang pertama ini saya ciptakan, saya kodar, saya takdirkan sebagai penghuni surga, dan nanti dia akan mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dzurriyyatan, kemudian Allah mengusap kembali punggungnya Adam, lalu mengeluarkan darinya sejumlah keturunan. Faqala khalaqtu haula'i lin-nar wa bi amali ahli nar ya'malun. Kemudian Allah mengatakan, saya ciptakan keturunan-keturunan Adam ini yang diusap kedua kali ini, saya jadikan mereka sebagai penghuni ahli neraka, dan mereka nanti akan mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Faqala rajulun ya Rasulullah fa fimal amal. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, lantas apa gunanya beramal kalau sudah ditentukan kelompok ini nanti akan masuk ke dalam surga, kelompok ini akan masuk ke dalam neraka. Apa gunanya amal, wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla idza khalaqal abda lil jannah ista'malahu bi amali ahli jannah." Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila menciptakan seorang hamba untuk surga, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan-amalan penghuni surga, hatta yamut ala amalin min a'mali ahli jannah fayudkhilahu bihil jannah. Dan ketika dia mati, sehingga ketika dia mati dia melakukan amalan-amalan ahli surga, sehingga dia masuk surga sebab amalannya itu amalan ahli surga, ahli jannah. Wa idza khalaqal abda lin-nari ista'malahu bi amali ahli nar hatta yamut ala amalin min a'mali ahli nar fayudkhilahu bihin nar. Dan apabila Allah menciptakan seorang hamba yang dikoдар untuk masuk ke dalam neraka, maka Allah menjadikan mereka beramal dengan amalan-amalan ahli atau penduduk neraka, sehingga ketika dia mati dia dalam keadaan mengamalkan amalannya penduduk neraka, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Terkadang kita tidak tahu bagaimana akhir hayat hidup seseorang. Awal mulanya yang kita lihat secara fisik, dia melakukan amalan-amalan ahli surga, tapi naudzubillah min dzalik, ketika dia di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan-amalan ahli nar, melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Artinya bukan berarti kita tidak perlu beramal. Udah, kita nggak usah beramal aja, kalau kita dikotar surga ya pasti masuk surga. Tidak seperti itu. Dari Jabir radhiyallahu anha, ia berkata, Suraqah bin Malik bin Ju'shum datang dan berkata, ya Rasulullah, baina lana dinana ka'anna khuliqnal an fi mal amal al-yaum. Wahai Rasulullah, berikanlah penjelasan kepada kami tentang agama ini, agama Islam ini, agama kami ini, karena seakan-akan kami baru diciptakan sekarang. Afima jafat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir amfima mustaqbil.
Apakah terjadi pada hal-hal yang pena telah kering dan takdir telah berjalan, ataukah yang akan datang? Artinya, apakah amalan itu bisa mengubah takdir? Ketika kami sudah ditakdirkan ahli neraka, kemudian kami melakukan amalan-amalan ahli surga, apakah kami nanti bisa masuk ke dalam surga? Kalau kita sudah dikotir masuk ke dalam neraka, otomatis kan amalan itu akan mengikuti masuk ke dalam surga. Nah, ini apakah kita perlu beramal? Lantas bagaimana fungsi amal kalau kita sudah ditakdirkan masuk ke dalam surga, sudah ditakdirkan masuk ke dalam neraka? Jadi masalah takdir tentang ahli surga, ahli neraka itu zaman dulu, zaman Rasulullah itu sudah ada yang menanyakan. Nah, ketika Rasulullah ditanya seperti itu, qala la bal fima jafat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Beliau Rasulullah SAW menjawab, bahkan pada hal-hal yang dengannya pena telah kering dan takdir telah berjalan. Artinya amalan kalian memang sudah ada qadarnya. Kita melakukan amalan itu, amalan-amalan ahli surga misalkan, itu sudah ada qadarnya. Orang ditakdirkan masuk ke dalam surga. Nah, orang ini melakukan amalan, berusaha melakukan amalan ahli surga. Nah, orang melakukan amalan ahli surga ini sudah ada qadarnya. Kemudian bertanya lagi sahabat tersebut, qala fa fimal amal. Lalu apa fungsinya amal? Apa gunanya amal kalau kita sudah ditentukan takdirnya? Amal itu akan berfungsi bagaimana kalau kita sudah ditentukan takdirnya? Faqala i'malu fakul muyassar. Rasulullah mengatakan, beramalah kalian karena masing-masing itu akan dimudahkan. Artinya ketika seseorang itu penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Kalau dia itu dikotar sebagai penghuni surga, maka dia juga akan dimudahkan melakukan amalan-amalan penghuni surga. Terkadang kita tidak sadar, kita sering mengkaji, sering mengikuti kajian, tapi kita tidak sadar melakukan amalan-amalan yang zalim, melakukan amalan-amalannya ahli neraka. Seharusnya kalau kita sadar bahwa ini adalah amalan-amalan ahli neraka, segera kita tobat dan kembali melakukan amalan-amalannya orang-orang iman, orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah. Karena masuk surga itu sebenarnya dengan kehendak Allah. Imam Al-Muzani rahimahullah itu berkata, orang-orang tersebut adalah para pelaku amalan-amalan mereka sesuai kehendaknya. Artinya orang yang melakukan amalan baik itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Orang melakukan amalan buruk itu juga sesuai dengan kehendaknya Allah. Mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaannya Allah, kehendaknya Allah. Maksudnya setiap orang tetap beramal, ya kan? Namun hal itu sudah masuk dalam kehendaknya Allah. Yang sudah terlaksana, sudah tertulis. Artinya sudah jadi ketetapan Allah. Allah mencintai seseorang, kemudian ditunjukkan amalan-amalan surga, dimudahkan melakukan amalan surga. Ini sudah ada tulisannya, sudah ada menjadi kehendaknya Allah. Masuk surga tadi atas kuasa dan kehendak Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan kami tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhannya semesta alam. Ini seorang Syekh Muhammad bin Umar, Syekh Umar Salim Basmul hafizahullah, itu pernah mengatakan, adapun penduduk surga, merekalah yang beramal dengan ketaatan kepada Allah. Sedangkan yang dimaksud oleh Imam Al-Muzani di atas itu adalah amalan penduduk surga itu dilakukan atas kehendak mereka sendiri. Namun kehendak mereka itu tidak keluar dari kehendaknya Allah. Artinya kita melakukan, benar-benar sadar, kita nanti kalau melakukan ini, itu nanti akibatnya masuk ke dalam neraka. Kita melakukan ini, melakukan ibadah seperti ini, ketaatan seperti ini, maka kita akan masuk ke dalam surga. Ini secara
tidak langsung memang kehendak kita sendiri, tapi kehendak kita ini tidak keluar dari kehendaknya Allah. Amalan mereka tidak keluar dari ilmunya Allah. Tidak keluar pula dari catatan takdir di Lauhil Mahfuz. Tidak pula keluar dari kitab yang telah Allah catat 50.000 tahun sebelum penciptaan makhluk. Jadi sudah ada ketentuannya. Kita melakukan amalan-amalan baik, melakukan amalan-amalan penduduk surga, ini kita sadar betul. Tapi ini kehendak Allah, juga kehendak Allah, juga tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Jadi sudah ada ketentuannya. Artinya kita harus hati-hati di dunia itu, beramal, melakukan hal itu harus hati-hati. Semua itu akan dimudahkan sesuai dengan qadar kita, dan itu tidak keluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Ahmad ibn Hafiz bin Abdullah qala hadatsani Abi qala hadatsani Ibrahim ibn Tahman an Musa bin Uqbah an Muhammad bin Munkatir an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, udzina li an uhaddits an malakin min malaikatillah. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah, min hamalatil arsh, yaitu malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Inna baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'imi'atin amin. Sab'imi'atin amin. Jadi antara daging telinga malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, inama baina syahmati udhuni, daging telinga yang apa ini namanya? Gedoh. Gedoh ya. Gedoh. Daging telinga yang gedoh telinganya malaikat itu ila atikihi, sampai pundaknya malaikat itu masih ratus sab'imi'ati amin, perjalanan 700 tahun. Ini kalau ditempuh perjalanan itu 700 tahun. Dan ini hadisnya memang sahih nih, hadisnya sahih nih. Hadis Rawi Abu Dawud ini sahih hadisnya ini. Ini saking besarnya malaikat pemikul arsy. Dan ternyata malaikat pemikul arsy itu diantara tugasnya bukan sebatas memikul arsy saja, akan tetapi juga mendoakan orang-orang yang senantiasa mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wa tabau sabila waqihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat pemikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah serta memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Mereka mendoakan orang-orang iman. Malaikat-malaikat pemikul arsy ini malaikat yang besarnya luar biasa. Di samping memikul arsy-Nya Allah, juga mendoakan untuk orang-orang iman yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Apa doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilman. Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmu Engkau meluasi segala sesuatu, mencakup segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu, maka ampunilah dosanya orang-orang yang telah bertaubat kepadamu. Ketika kita bertobat, sholat tobat, mengucapkan istighfar pada Allah, ternyata ada malaikat yang mendoakan kita. Ini dalam surat Al-Ghafir ayat 7 itu. Wattaba'u sabila waqihim adzabal jahim. Dan peliharalah mereka dari azab api neraka yang menyala-nyala, jahim yang menyala-nyala. Subhanallah, ini doa yang senantiasa dilantunkan, diucapkan oleh malaikat pemikul arsy, malaikat-malaikat yang sangat mulia, dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy senantiasa memohonkan ampunan
untuk orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa berkata, ya Allah, ampunlah dosa-dosanya orang yang bertaubat di antara mereka, dan senantiasa mengikuti jalan Engkau. Peliharalah mereka, jaga mereka dari api neraka. Para malaikat itu adalah wali-wali kaum muslimin. Orang-orang iman, wali-walinya adalah termasuk para malaikat ini. Karena mendoakan ampunan pada Allah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Fussilat bagaimana seorang muslim di saat kematiannya Allah mengatakan, tatanazzalu alaihimul malaikah ila alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ketika mereka dalam keadaan nazak, orang iman dalam keadaan nazak, ketika orang iman dalam keadaan akan meninggal, itu didatangi oleh para malaikat. Malaikat turun kepada mereka. Mereka berkata, la takhafu, kamu jangan sedih, kamu jangan bersedih hati, wala tahzanu, la takhafu, jangan khawatir, wala tahzanu, dan jangan sedih, tapi wa absyiru bil jannah, kamu berbahagialah dengan surga allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Masya Allah, subhanallah. Lihatlah para saudaraku, ketika seorang orang iman sewaktu hidupnya dia taat kepada Allah, taat kepada mengikuti jejaknya Rasulullah, dia didoakan ampunan, didoakan penjagaan dari siksa neraka dari malaikat penjaga pemikul arsy-Nya Allah. Ketika akan mati, ketika hendak mati, hendak meninggal dunia menuju kematiannya dalam keadaan nazak, diberi kabar gembira oleh malaikat. Diberikan dengan wajah, bagikan wajah matahari terang benderang, memberikan kabar gembira dengan surga yang akan dia dapatkan. Subhanallah, betapa agungnya, betapa mulianya seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih hidup didoakan ampunan, ketika akan mati diberikan kabar gembira. Maka sudah sepantasnya kita hidup di dunia ini harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini ada kitabullah, Al-Quran yang ada di hadapan kita. Ini ada Sunnah Rasulullah SAW yang termaktub dalam kitab-kitab para ulama. Itulah jalan Allah yang Allah jelaskan untuk kita lakukan, untuk kita amalkan. Tidakkah kita ingin para malaikat mendoakan kita? Tidakkah kita ingin ketika kita dalam keadaan nazak akan mati, malaikat memberikan kabar gembira kepada kita tentang surga? Orang yang senantiasa iman kepada Allah, orang yang senantiasa mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulullah SAW, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang nyaman, yang tenang, yang baik. Terkadang kita hidup itu merasa susah. Setelah kita telisik, ternyata kehidupan kita jauh dari sunnah Rasulullah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sendiri mengatakan bahwa orang yang beriman dan mau beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang seperti ini, orang iman seperti ini akan diberikan kehidupan yang baik. Kalau kita mengaku orang iman, kita mengaku orang Islam, hidup kita kok susah, berarti indikatornya kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang iman, hatinya itu senantiasa bertautan kepada Allah, sehingga ketika ia diberikan kesenangan, ia akan bersyukur. Dan ketika dia diberikan kesusahan, diberikan kecobaan, diberikan rezeki yang sedikit, diberikan rezeki yang kurang misalkan, dia juga bersabar, sehingga pada waktu hidupnya senantiasa tenang dan tentram, karena ia senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan thayyibah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl itu. Dan kelak di akhirat nanti kami akan balas dengan yang lebih baik dari amalan mereka. Inilah orang-orang yang beriman dan senantiasa mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah jalan kita
teman-teman. Inilah jalan kita, yaitu kita mengikuti jalannya Allah, taat kepada Allah, juga mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua hidup di dunia sementara. Semua dari kita tidak akan hidup selamanya. Tidak mungkin hidup 1000 tahun, 500 tahun, tidak akan. Pasti akan ada batasnya. Kewajiban kita adalah senantiasa mempersiapkan diri kita untuk iman dan amal, kemudian takar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita beramal soleh, berzikir kepada Allah, dan selalu takar kepada Allah, sehingga ketika menjadi hamba-hamba kita dibimbing oleh Allah menjadi orang yang benar-benar iman, benar-benar ikhlas, dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita sudah bisa melakukan amal-amal baik, bisa melakukan ibadah dengan benar, mengikuti jejaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang thayyibah, yang bahagia. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.